Kita bahas dari bab yang pertama. Saya katakan tadi enggak semua bab. Dari bab yang pertama kita bahas tentang mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kita wajib bersyukur atas nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kemarin di Masjid Kawali saya jelaskan tentang prinsip dasar Islam juga, bahwasanya Islam itu satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Itu ada di buku ini. Sebelum saya masuk pada bab pertama, ada di bab yang ke-12. Di bab ke-12 di buku ini saya jelaskan tentang Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Ini untuk dipahami, diyakini dan diamalkan. Dan ini harus sering diulang tentang Islam satu-satunya agama yang benar. Karena kemarin ada yang tanya, Ustaz, tentang dalil-dalil Islam satu-satunya agama yang benar apa aja. Saya sudah bacakan kemarin itu. Dia sudah sebutkan ayat-ayatnya untuk antum tambah yakin. Ini di buku ini dari mulai halaman 211 itu menjelaskan tentang Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima. Dan orang yang memeluk agama selain agama Islam dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya di neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan dalilnya ada di buku ini. Dan orang-orang kafir berusaha bagaimana mereka memurtadkan kaum muslimin dari agama Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 109, dalam surah Al-Baqarah ayat 120, dalam surah Al-Baqarah ayat 217, itu semua menjelaskan bahwa orang kafir itu nggak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Terkadang mereka langsung, dan yang sekarang yang banyak mereka pakai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang dianggap oleh mereka punya masa. Mereka lah jadi corongnya orang-orang Yahudi, jadi corongnya orang-orang Nasrani untuk memurtadkan umat Islam. Mereka pada hakikatnya orang-orang zindik, orang-orang munafik. Punya gelarnya banyak, bisa profesor, doktor dan yang lainnya. Mereka ingin umat Islam kafir seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin berusaha kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian sama dengan mereka. Jadi mereka ini sebagai tokoh-tokoh munafik yang berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam dan dengan berbagai macam slogan, propaganda dan yang lainnya. Dan mereka berusaha untuk mencampur adukan antara Islam dengan Nasrani dengan Yahudi. Makanya Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran tentang tidak boleh mencampurkan agama ini. Di surah Al-Baqarah di ayat 42, untuk melihat halaman 217, halaman 218, Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Di sini tentang ayat ini, tentang janganlah kamu wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Imam Qatadah rahimahullah. Artinya janganlah kamu mencampur adukan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhai si Allah adalah hanya Islam. Sedangkan Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah, bukan dari Allah Taala. Ini penjelasan Imam Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat ini.
Jadi mereka berusaha bagaimana mencampur adukan antara Islam, Yahudi, Nasrani. Dan slogan-slogan mereka banyak. Apa aja mereka gunakan tentang persatuan agama, persaudaraan agama, dan yang lainnya saya sebutkan di sini. Lebih dari 10 nama mereka bikin. Semua agama adalah baik, semua agama adalah benar, kebersamaan antar agama, satu Tuhan 3 agama, persaudaraan antar agama, persatuan agama, perhimpunan agama, banyak lagi yang lain. Usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Dan nama itu akan terus muncul. Kalau dulu JIL, Jaringan Islam Liberal, sekarang JIN, Jaringan Islam Nusantara atau Jemaat Islam Nusantara. Semuanya sama tujuannya, bagaimana memurtadkan umat Islam. Tujuannya. Dan kita wajib untuk waspada. Yang menyuarakan ini bukan orang awam kan. Tokoh-tokoh agama. Bagaimana mereka berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Dan kita wajib waspada. Maka prinsip ini tentang Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, wajib kita yakini, wajib kita imani. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Dan saya bawakan dalil di sini dari ayat Al-Quran, hadis dari Nabi SAW, dan juga yang lainnya, penjelasan para ulama. Jadi kita wajib untuk waspada. Makanya kita bersyukur dengan Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kalau orang kafir, dia mati dalam keadaan kafir, sudah jelas di Al-Quran disebutkan mereka tempatnya di mana? Di neraka. Allah menyebutkan, untuk melihat di halaman 227, Allah menyebutkan tentang orang kafir. Kafir ini siapa? Apakah dia Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, atau yang lainnya selain dari Islam? Dan Islam hanya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa embel-embel apa-apa. Allah menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Allah juga berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi dhahaba wal iftada bih walau iftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Dalam surah Ali Imran ayat 91. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong. Artinya orang-orang kafir dan mati dalam kafir, mereka ini tempatnya di neraka jahanam, kekal dalam neraka. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas, tapi nggak bisa. Kata Allah, ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian wa ma lahum min nasirin, mereka nggak punya penolong. Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Maidah ayat 36 37. Allah berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka mempunyai apa yang di muka bumi semuanya dan yang seperti itu bersamanya untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, Allah nggak akan terima. Dan bagi mereka azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari api neraka, tapi mereka tidak bisa untuk keluar dari api neraka. Dan bagi mereka azab yang kekal, walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang kekal. Ini ayat-ayat menjelaskan tentang orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir tempatnya di neraka. Seperti Nabi menyebutkan tentang Abu Thalib, tempatnya di neraka. Abu Lahab Allah abadikan dalam Al-Quran. Abu Lahab dan istrinya tempatnya
di neraka, kekal dalam neraka. Jadi orang-orang kafir, tempatnya neraka. Ini harus kita yakini. Yakin. Karena nas Al-Quran, kita wajib mengimani semua isi Al-Quran. Dan juga Nabi bersabda SAW, kita melihat di halaman 229, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati Yahudiyun atau Nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ayat-ayat dan hadis ini menjelaskan tentang orang-orang kafir itu, mereka tempatnya di neraka kalau mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita yakini. Jadi orang ingin masuk surga harus melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dia beragama dengan cara dia sendiri, tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, ya mereka nggak akan masuk surga. Orang itu bisa masuk surga apabila dia mengikuti agama, syariat, hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nggak boleh lagi orang menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama ini, karena agama ini sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Artinya Allah sudah ridho Islam sebagai agama, dan Allah sudah sempurnakan agama ini. Makanya nggak boleh lagi orang menambah-nambah sesuatu dalam agama ini, karena yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan lengkap agama ini. Nggak boleh orang mengadakan yang baru dalam agama ini, sudah sempurna. Kewajiban kita tinggal ittiba' kepada apa yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai sini? Jelas. Sekarang kita masuk bab yang pertama, tentang mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kita wajib bersyukur atas nikmat Islam, karena Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam. Ini nikmat. Antum lahir dari orang tua Islam, kakek antum Islam, atau orang yang dalam perjalanannya dia tadinya agamanya Nasrani atau Yahudi atau Hindu atau Buddha, kemudian dia masuk Islam. Ini kenikmatan dari Allah SWT. Allah menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, maka Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia sesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Artinya Allah apabila menghendaki kepada orang diberikan hidayah, dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam ini. Jadi orang masuk Islam itu dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kita dilahirkan di atas Islam oleh kedua orang tua kita. Kita bersyukur kepada Allah, sebab kalau orang tua kita Islam, maka anaknya juga Islam. Kata Nabi SAW, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, fa in kana muslimaini fa muslimun." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani,
atau Majusi. Apabila kedua orang tuanya Islam, maka anaknya juga Islam. Apabila kedua orang tuanya Islam, maka anaknya juga Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam ini. Wajib kita syukuri. Kemudian, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan haraja. Barang siapa yang dikehendaki Allah disesatkan, Allah jadikan dadanya sempit. Sempit dia. Dan sesak, seolah-olah dia mendaki ke langit. Artinya orang yang disesatkan oleh Allah itu dadanya sempit untuk menerima agama ini. Karena yang berhak untuk menunjuki manusia Allah, yang berhak juga untuk menyesatkan manusia Allah. Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Jadi tentang hidayah dan kesesatan itu hak Allah mutlak. Allah yang tunjuki siapa yang Allah kehendaki. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah dari Islam. Makanya kita harus berusaha bagaimana menjaga hidayah ini supaya tetap pada kita. Allah juga sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Allah sama dengan orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima agama Islam diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Maka celaka orang yang hatinya itu keras dari mengingat Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam ini. Makanya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis Nabi, kewajiban orang yang beriman itu untuk tunduk, menerima dan taslim. Ketika dibacakan ayat, dia tidak tersentuh hatinya. Dibacakan hadis juga tidak tersentuh. Ini jalan bagi orang ini untuk mendapatkan kesesatan. Dan lama-kelamaan hatinya menjadi keras. Maka Allah sebutkan di sini, fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang keras hatinya dari peringatan Allah. Al-Quran itu zikir. Al-Quran termasuk zikir. Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra itu Al-Quran, kami yang menjaganya. Makanya ketika disebutkan ayat Al-Quran, kita mesti berusaha untuk mendengarkan ayat-ayat itu. Dengarkan dan diam. Jangan dibantah. Jangan ayat atau hadis dibantah. Ketika ayat dan hadis dibantah, itu menunjukkan kepada orang itu sombong. Dan itu awal daripada kesesatan dia. Banyak orang dibawakan keterangan, dalil, hujjah, dibantah hujjah itu. Mesti kan terima dulu. Kalau dia belum paham, tanya kepada ahlinya. Tanya kepada ahlu dzikir. Al-Quran az-zikir, tanya kepada ahlu dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Makanya Allah menegur kepada orang-orang yang beriman. Kenapa hati mereka kok nggak tunduk ketika dibacakan ayat Allah? Supaya bertambah hidayah bagi mereka. Kenapa nggak mau tunduk? Antum lihat dalam yang bawa mushaf, dilihat dalam surah Al-Hadid. Allah berfirman, alam ya'ni ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid surah 57 ayat 16. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun.
Apakah belum datang waktunya? Apakah belum datang masanya kepada orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dalam mengingat Allah? Tunduk hati mereka ketika dibacakan Quran, dibacakan hadits Nabi, tunduk hati mereka untuk mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Yang turunkan dari kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah mereka menjadi orang-orang ahlul kitab. Jangan mereka seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Kenapa mereka? Fatala alaihimul amadu. Lama waktunya atas mereka. Faqasat qulubuhum. Bertambah keras hati mereka. Taurat ada di kalangan orang-orang Yahudi lama, bukan setahun, 2 tahun, ratusan tahun. Dan mereka baca itu. Tapi bukan nambah tunduk hati mereka kepada Allah, tambah keras. Ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebelum diutus. Begitu juga Injil juga diturunkan. Mereka baca. Tapi lama waktunya mereka, tambah keras mereka. Sekarang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ini Al-Quran ini. Sudah lama belum turunnya ini? Bagi kita sudah 1500 tahun. Tapi umat Islam baca ini siang dan malam Al-Quran, sampai di antara mereka hafal. Tapi kenapa mereka tidak mau memahami, tidak mau ingat dengan isi Al-Quran? Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran, atau hati mereka dikunci, digembok hati mereka itu? Ketika mereka tidak tadabburkan isi Al-Quran, tambah keras hati mereka. Makanya kalau kita lihat yang menentang dalil dari Quran Sunnah, kalau ahlul kitab, ya wajar mereka ahlul kitab. Orang kafir, wajar orang kafir. Tapi justru yang menentang siapa? Orang Islam sendiri. Siapa? Siapa? Ya kiai, ajengan, ustaz, ulama, nentang dalil. Sesudah dibawakan keterangan, dia tentang. Kewajiban kita begitu mendengar dalil ayat Quran, sami'na wa ata'na, itu orang beriman. Allah sebutkan nama Al-Quran. Tapi karena mereka tentang, mereka ini kan, menurut saya ini ayat nggak masuk akal. Menurut saya, perasaan saya ini nggak cocok. Lah gimana ayat Quran nggak cocok dengan perasaan? Al-Quran cocok untuk semua tempat, semua zaman, semua kondisi, semua bangsa, cocok Al-Quran. Karena yang menurunkan siapa? Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan seluruh makhluk ini. Ketika dia tentang, nah mulai. Ini nikmat Islam yang Allah berikan kepada dia, akan membuat dia tambah jauh dari agama ini. Karena apa? Dia menentang ayat Al-Quran. Makanya ini ayat mengingatkan kepada kita, apakah belum datang waktunya orang beriman? Lama waktunya mereka baca Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan enggak tentang tauhid? Sepertiga Quran isinya tentang tauhid. Makanya Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad itu. Al-Quran menjelaskan enggak tentang syirik? Menjelaskan. Al-Quran menjelaskan tentang ma'ruf. Al-Quran menjelaskan tentang mungkar. Al-Quran menjelaskan tentang taat kepada Allah Rasulnya. Al-Quran juga menjelaskan tentang akibat orang-orang yang tidak taat kepada Rasulnya. Dan juga Allah menjelaskan banyak dalam Al-Quran tentang kisah umat-umat sebelumnya yang diazab oleh Allah karena mereka durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang paling jelas menjelaskan tentang tauhid, jelas sekali. Tapi justru dibantah oleh kaum muslimin dengan perbuatan mereka masih berbuat syirik. Akhirnya tambah lama tambah keras hatinya. Maka celaka kata Allah, fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka bagi orang-orang yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, kata Allah. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Orang kalau sudah dibawakan dalil keterangan, dia tetap nggak mau menerima keterangan atau dalil itu. Ini orang Islam, saya bicara orang Islam. Dibawakan dalil, dibawakan keterangan, nggak mau terima dia, nggak mau. Dalil jelas ini dalilnya, hujahnya jelas, nggak diterima, sesat dia.
Makanya kalau sudah datang nas dalil dari Quran Sunnah, bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan, dia harus sami'na wa ata'na. Ketika dia nggak mau dengar, ya sesat. Sesat. Ini yang terjadi. Kalau dia tidak mau mendengar dari kajian-kajian dari Quran dan Sunnah itu, sesat. Kalau kita lihat tadi yang saya sebutkan, penolakan itu bukan dari orang awam, dari tokoh-tokoh yang menolak agama ini. Dalil yang ditolak. Dalil. Makanya ketika ditolak dalil keterangan nas tentang sempurnanya agama Islam contoh. Dalilnya jelas atau tidak? Jelas. Nah, ditambah-tambah oleh mereka, tambah-tambah lagi. Jelaskan nggak mau mereka ikut. Akhirnya dengan mereka menolak dalil itu dan terus berbuat bid'ah, tambah lama tambah sesat mereka, tambah jauh dari agama ini. Mereka tidak syukur dengan nikmat Allah dengan Islam ini. Jelas nggak sampai sini? Saya bawakan keterangan lagi. Antum lihat halaman 11. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin." Dan sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar. Minna, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, dari bangsa Arab dan dari jenis manusia. Yatlu alaihim ayatihi, yang bacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sungguh mereka itu sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Allah menyebutkan di sini bahwa Allah telah memberikan nikmat yang besar dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besar. Yang tadinya dunia ini gelap dunia ini. Ketika diutus Nabi Muhammad, cahaya. Ada ruh. Makanya Nabi Muhammad dikatakan sirajan munira, lampu yang terang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Gelap, jahiliyah gelap. Diutus Nabi Muhammad membawa cahaya. Banyak orang mendapatkan hidayah, petunjuk. Orang bisa tahu jalan kebenaran, yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana sunnah, yang mana bid'ah, yang mana taat, yang mana maksiat, yang mana hak, yang mana batil, yang mana jalan menuju sorga dan kerajaan Allah, dan mana jalan yang menuju neraka dan kemurkaan Allah. Dijelaskan lengkap oleh Rasulullah SAW. Ini nikmat yang paling besar. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu musibah yang paling besar. Makanya Nabi mengatakan, apabila kalian kena musibah, ingat musibah tentang kematianku. Fa innahu a'zamul musibah. Musibah kematian Nabi merupakan musibah yang paling besar dari semua musibah yang ada. Karena terputusnya wahyu dengan meninggalnya Rasulullah. Tapi Nabi meninggalkan Quran dan Sunnah yang disuruh kita untuk membaca, memahaminya, mengamalkannya. Ini nikmat yang besar di Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan hati mereka, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Antum lihat bahwa di antara tugas Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah, yang dikatakan Al-Hikmah As-Sunnah. Yang dikatakan Al-Hikmah yaitu maksudnya As-Sunnah, yaitu sunnah Nabi SAW. Ini Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi juga di antara tugasnya Nabi membersihkan hati. Perhatikan ini. Ini harus selalu diingatkan dalam kajian bahwa di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan hati manusia. Kalau kita niatnya ngaji, nuntut ilmu dan kita belajar, mestinya kita berusaha setiap kita ngaji hati kita ini tambah bersih. Bersih dari apa? Dari kesombongan, dari keangkuhan, dari membanggakan diri, dari ujub, membanggakan kekayaan kita,
membanggakan diri atau keturunan, iri, dengki, bakhil, pengecut, takut, dan yang lainnya. Serakah kepada dunia, ria, ingin pamer. Ini semua penyakit hati. Penyakit hati. Mestinya begitu kita ngaji, hati kita berusaha untuk bagaimana hati kita ini bersih. Dan yang paling penting lagi, bagaimana kita tambah takut kepada Allah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita ngaji, semakin tambah takut kita kepada Allah, bukan tambah berani, bukan tambah kurang ajar, bukan. Tambah tunduk, tambah tawadhu kita. Itu ingat itu. Makanya ketika dakwah ini dakwakan kepada siapa aja, di antara tugas dakwah supaya dia takut kepada Allah dan dia membersihkan hatinya. Saya ambil contoh, ya, orang yang paling tagut di muka bumi ini siapa? Fir'aun. Antum lihat di dalam surah An-Nazi'at bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendakwakan kepada Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendakwakan Fir'aun. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Antum ingat itu? Dalam surah An-Nazi'at di ayat 17, 18, 19. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sungguhnya dia tagut. Kepada semua yang hadir, baik yang di dalam maupun di depan, tolong diam. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol. Dengarkan baik-baik, jangan ngobrol. Ini saya lagi bacakan ayat Al-Quran. Dengarkan baik-baik, jangan ngobrol. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagut. Faqul hal laka ila an tazakka. Maukah engkau membersihkan hatimu? Maukah aku tunjukkan kepadamu untuk membersihkan hatimu? Tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku tunjuki engkau kepada Rabbmu agar engkau takut kepada Allah. Diingatkan di sini. Yang pertama, diajak Fir'aun, masih kafir, tagut. Nabi Musa ajak bagaimana supaya dia membersihkan hati. Bagaimana untuk membersihkan hati? Harus masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua ditunjukkan, setelah dia masuk dalam agama Islam, ditunjukkan supaya dia takut kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kutunjuki engkau agar engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Jadi kita kalau Fir'aun seperti itu Allah firmankan dan Nabi Musa AS mengajak demikian, apalagi kita yang orang Islam, masih dibacakan ayat Al-Quran, diingatkan dengan dalil, dengan hujjah, tambah takut hati kita kepada Allah. Kemudian kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Ini penting dalam dakwah ini. Karena kadang-kadang dakwah itu ngaji sekian banyak, nuntut ilmu sekian lama, tapi justru tambah keras seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid tadi di ayat 16. Tambah lama waktunya dia belajar, tambah lama waktu nuntut ilmu, tambah lama waktunya dia menghafal Quran, menghafal hadis, kok tambah keras hatinya. Mesti tambah lembut, tambah tunduk dia kepada ayat-ayat Allah. Itu perhatikan itu. Makanya ketika dibacakan Quran, dengarkan baik-baik. Jangan ngobrol. Dengarkan dan diam. Karena Allah merintahkan demikian dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. Allah yang suruh. Dengarkan dan diam. Jangan berbicara, jangan ngobrol. Dengarkan dan diam. Allah yang suruh dalam Al-Quran. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Kita ngaji ini ingin dapat rahmat, ingin dapat ilmu yang bermanfaat, ingin dapat rahmat, ingin dapat hidayah, ingin dapat barokah, ingin dapat hidayah taufik untuk bisa mengamalkannya. Makanya dengarkan baik-baik.
Kan nuntut ilmu kata Nabi kalau orang berkumpul di masjid Allah, dibacakan ayat Allah, mereka pelajari, turun apa? Turun sakinah, rahmat. Dan juga Allah akan tuliskan termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min baitillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa haffatumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di masjid, dari masjid-masjid Allah, dari rumah-rumah Allah, dibacakan ayat Al-Qur'an, dipelajari, turun sakinah, ketenangan, dikelilingi oleh malaikat, diliputi rahmat Allah. Yang keempat, Allah akan tulis, Allah akan sebutkan di antara malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. 4 nih keutamaannya. Antum datang ke tempat ini untuk mendapatkan keutamaan, jangan antum tinggalkan. Sayang antum datang ke tempat yang jauh. Saya yakin juga sebagian besar datang ke tempat yang jauh. Jangan sampai nggak dapat ilmu, rugi nanti. Antum dengarkan, catat semuanya. Dengarkan baik-baik, catat. Baik yang ikhwan maupun akhwat. Jangan ada yang ngobrol. Supaya antum dapat ilmu. Jangan sia-sia perjalanan kita ke tempat ini, langkah kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan ganjaran dan diangkat derajat kita oleh Allah dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan antum sia-siakan kesempatan ini. Saya akan lanjutkan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, dan Nabi Muhammad SAW juga membersihkan hati manusia. Makanya kita harus berusaha bagaimana dengan kita ngaji ini tambah bersih hati kita, tambah tawadu, tambah khusyuk, tambah tunduk hati kita kepada Allah Ta'ala. Begitu dengar ayat Al-Quran, sunnah Nabi, sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang sukses, orang yang bahagia, orang menang. Dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Jadi umat waktu itu sesat semuanya. Melainkan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi menyampaikan dalil, keterangan, kewajiban orang beriman mengikuti ittiba kepada Rasulullah. Dan apa manfaatnya diutus Nabi kalau kita nggak taat? Syarat untuk masuk surga ya taat kepada Rasulullah SAW. Ketika nggak taat, tempatnya di mana? Neraka. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahul Bukhari. Kata Nabi SAW, setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang enggan itu? Yang taat kepadaku dia akan masuk surga, tapi yang tidak taat kepadaku dia enggan masuk surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya lanjutkan. Ayat tentang sempurnanya agama Islam sudah saya bawakan tadi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sekarang kewajiban kita atas nikmat Islam ini. Apa kewajibannya? Kewajiban kita harus bersyukur atas nikmat Islam. Dengan cara yang bagaimana kita mensyukuri nikmat Islam ini? Dengan cara melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jika seorang yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, maka ia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu budi, orang yang laim. Laim itu orang nggak tahu budi. Kita wajib nggak bersyukur kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita? Wajib. Kalau dia tidak bersyukur, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kata Nabi, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ada orang memberikan hadiah, buku, memberikan uang, memberikan sesuatu atau makanan kepada kita, kita syukuri. Kita ucapkan jazakallah khair, barakallahu fiik, barakallahu fi ahlika wa malik. Bersyukur, itu ajaran Islam. Itu orang memberikan sesuatu, kita wajib mensyukuri nikmat itu. Itu kepada manusia. Sedikit aja yang diberikan, tetap wajib bersyukur. Yang tadi saya bacakan, malam yashkurul qalil, lam yashkurul katsir, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Ada satu riwayat dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi bersabda, "Man lam yashkurul qalila lam yashkurul katsira wa
wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Kalau orang dikasih sedikit dia nggak syukur, yang banyak pun nggak akan bersyukur. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Makanya antum bersyukur kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Pertama kali orang tua kita. Kemudian kepada orang-orang yang berbuat baik, apakah itu saudara atau paman, atau kita wajib bersyukur. Dan yang paling lagi wajib kita syukuri guru yang mengajarkan kebaikan. Karena nggak ada ma'ruf yang paling ma'ruf melainkan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada ma'ruf yang paling ma'ruf kecuali ilmu yang bermanfaat. Kita wajib syukuri. Mendoakan guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kemudian di sini yang saya ingatkan di sini, yaitu kalau kepada manusia kita harus bersyukur, apalagi kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan kepada kita hidayah apa? Islam dan sunnah. Kita wajib bersyukur. Makanya Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Ingat selalu kepada Allah. Disuruh kita untuk selalu ingat kepada Allah. Dan kita nggak akan mampu untuk selalu ingat kepada Allah, maka kita minta tolong kepada Allah. Minta agar kita selalu ingat. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka. La tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib. Maksudnya di akhir sebelum salam atau sudah salam. Jangan kau tinggalkan membaca Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. 3, minta tolong kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah. Minta tolong kepada Allah. Nabi juga berdoa kepada Allah agar menjadi orang yang banyak berzikir dan banyak bersyukur. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni laka dzakkara, laka syakkara. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang terus menerus selalu banyak berzikir kepada Engkau ya Allah, dan terus menerus bersyukur kepada Engkau ya Allah. Makanya kita harus banyak berzikir dan syukur, bersyukur kepada Allah dan jangan kufur. Jadi kewajiban kita harus kita laksanakan kepada Allah, yaitu kita melaksanakan kewajiban kita yang pertama, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mentauhidkan Allah. Untuk melihat di halaman 13. Arti bukti terima kasih kita yang paling baik adalah dengan kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla secara ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Kita wajib untuk ittiba', mengikuti Nabi Muhammad SAW, serta taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dengan cara ini kita menjadi muslim yang benar. Oleh karena itu, agar menjadi seorang muslim yang benar, kita wajib menuntut ilmu syar'i. Kita harus belajar agama Islam, karena Islam adalah ilmu dan amal soleh. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan membawa keduanya. Jadi Islam ini agama ilmu, agama amal. Itu om ingat itu. Islam agama ilmu, agama amal. Islam juga agama tauhid. Harus kita belajar. Nggak bisa orang itu meneriakkan tentang Islam tapi dia nggak belajar, nggak nuntut ilmu, nggak bisa. Dan nuntut ilmu agama ini lama, puluhan tahun. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya rahimahullah, sampai kapan wahai imam kita nuntut ilmu? Sampai kita masuk ke liang kubur. Sampai kapan kita nuntut ilmu wahai imam? Sampai kita mati. Terus. Berarti wajib semuanya. Orang awamnya, penuntut ilmunya, para dai, para ustadz, ajengan wajib nuntut ilmu. Wajib belajar, wajib baca dia. Kalau dia nggak nuntut ilmu lagi, nggak belajar lagi, sampai kapan dia akan dapat ilmu? Minimal seorang talibul ilm baca itu 4 jam dalam sehari, minimal.
Apalagi seorang ustadz dai. Bukan dai ustadz banyak ceramah, banyak baca, bukan banyak ceramah kesana kemari. Kalau banyak ceramah, akhirnya lama kelamaan yang disampaikan bukan dalil lagi, karena udah nggak hafal, dalilnya hilang sudah. Akhirnya apa? Ya pendapatnya dia, ininya dia, perasaannya dia, segala macam, ngikuti orang banyak. Karena apa? Nggak punya lagi dalilnya. Harus belajar. Karena kata pepatah, faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa memberikan sesuatu. Orang ketika nggak belajar, nggak baca, nggak punya dalil, nggak akan bisa memberikan ilmu kepada umat ini. Makanya lebih banyak bacanya daripada ceramahnya. Harus banyak baca. Bahwa agama Islam agama ilmu. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 33, kemudian surah Al-Fath ayat 28, Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dalam surah At-Taubah ayat 33. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida." Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dijelaskan ayat ini juga ada dalam surah As-Saff ayat 9, seperti ayat dalam surah At-Taubah ayat 33. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kata beliau begini, yang dimaksud dengan al-huda yaitu petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi. Yang dimaksud dengan dinul haq al-amalu saleh. Yang dimaksud dengan agama yang benar adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintai Allah, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal soleh dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, melarang amal dan akhlak yang buruk yang membahayakan hati dan badan, juga membahayakan dunia dan akhirat. Ini dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Artinya Syekh As-Sa'di menjelaskan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-huda dan dinil haq. Al-huda maksudnya al-ilmun nafi. Dinil haq maksudnya apa? Al-amalu saleh. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dua, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Makanya kita harus belajar ini ilmu yang bermanfaat. Kan tiap hari kita berdoa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu setiap pagi pada subuh kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Nabi enggak pernah tinggal. Setiap selesai sholat subuh Nabi baca ini. Jadi minta kepada Allah, mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal dan amal yang diterima. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahaba. Yang dikatakan dengan al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahaba. Yang dikatakan ilmu yaitu apa yang dikatakan Allah, disabdakan Rasulullah, dan juga dikatakan oleh para sahabat. Itu ilmu. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang datang dari mereka itu yang bermanfaat. Karena itu kita wajib untuk menuntut ilmu. Jadi seorang muslim tidaklah cukup hanya menyatakan keislamannya. Tidak cukup. Saya ulang, antum lihat di halaman 14, cara untuk mendapatkan hidayah dan mensyukuri nikmat Allah SWT adalah dengan menuntut ilmu syar'i.
Menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, untuk memahami antara yang hak dan yang batil, antara ma'ruf dan yang mungkar, antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Artinya antara yang manfaat dan yang membahayakan. Menuntut ilmu akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Pernyataan itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu, menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Harus menuntut ilmu, semuanya menuntut ilmu. Para sahabat aja belajar kepada Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan tentang para sahabat, orang-orang yang diberikan apa? Ilmu oleh Allah. Nanti saya bawakan ayatnya. Karena wajib, seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Rasul bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini riwayatnya sahih, riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik dan juga yang lainnya. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah, nggak perlu ditambahkan lagi. Tambahan itu nggak ada. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Dan ini wajib. Dan nuntut ilmunya, maksud nuntut ilmu di sini ilmu syar'i yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika Nabi mendakwakan Islam ini, Nabi di mana? Nabi di mana? Waktu itu Nabi adanya di mana? Di Mekah dan Madinah. Kita disuruh wahyu itu turun di Mekah dan Madinah. Maka ada ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Berarti kita disuruh belajar kepada siapa? Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, kita belajar kepada siapa? Sahabat. Jadi ini menunjukkan apa? Tidak ada riwayat mengatakan utlubul ilma walau bisid. Ini hadis maudhu', palsu hadisnya. Nuntut ilmu sampai hendaklah kanut ilmu meskipun di negeri Cina. Yang diajarkan apa sama orang Cina? La haula wala quwwata illa billah. Mestinya kan kita Quran dan Sunnah. Kok ke Cina ngapain? Kok belajar ke Cina? Jadi ini nggak benar. Ini udah hadis maudhu, disyarah lagi. La haula wala quwwata illa billah. Kan orang ketika bawakan hadis, dicek dulu hadisnya sahih atau tidak. Rawi-rawinya sahih atau tidak. Kalau nggak sahih antum main bawakan aja. Gimana tuh seorang dai? Nggak boleh ikut-ikutan dalam kita beragama. Mana kitabnya, mana rujukannya, cari. Dijelaskan oleh para ulama, ini hadis maudhu, palsu. Disyarah. Maksudnya Cina tuh begini belajar ini. Ini orang bodoh kok syarah lagi. Meskipun dipanggil ustadz dengan tanda kutip, ajengan dengan tanda kutip. Ya. Nggak jadi ukuran kebenaran. Jadi ukuran kebenaran dalil. Antum tahu dari mana? Mana dalilnya? Sama seperti banyak kalau kita lihat ikhtilafu ummati rahmatun. Nggak ada asalnya, bukan dari Nabi. Antum cari di kitab apa juga nggak bakal ketemu ikhtilafu ummati rahmatun. Nggak ada. Udah bawakan ini dalil, ikuti. Kan ini ikhtilaf umatku rahmat. Oh begitu. Berarti persatuan umat adab dong. Nggak bisa jawab dia. Berarti ini nggak ada asalnya. Ada di kitab silsilah hadits atau dhaiful mawdu', ini nggak ada asalnya. Banyak lagi yang dibawakan karena apa? Nggak ngerti. Makanya harus belajar. Semua dai, semua ustadz, ajengan, kiai, habib harus belajar agama. Belajar, buka kitab-kitab para ulama. Harus belajar lagi. Nabi aja mendapatkan wahyu berapa tahun? 23 tahun. Berarti Nabi belajar dengan malaikat Jibril berapa tahun? 23 tahun menerima wahyu. Kalau kita lebih daripada itu untuk belajarnya. Makanya para ulama terdahulu nggak pernah berhenti sampai akhir hayatnya baca kitab, meriwayatkan hadis, menghafal hadis sampai akhir hayatnya. Nggak seperti sekarang kalau jadi ustadz tetap nggak belajar, nggak ngaji lagi, nggak baca lagi, udah khatam, udah sempurna. Ya ini akhirnya dibawa kesesatan, kerusakan kepada umat. Mesti belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Dan bukan aib, para ulama terdahulu duduk di majelis ilmu bukan aib. Justru dia menimba ilmu, tambah lagi ilmunya dia. Paling enggak duduk di majelis ilmu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Taala. Banyak yang bisa diambil faedah dengan duduk di majelis ilmu itu. Maka ini wajib, ya.
Nuntut ilmu. Dan ini jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Dimudahkan jalannya ke surga. Kita semua ingin masuk surga. Jalannya dengan nuntut ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa? Syar'i. Yang Allah angkat derajatnya orang berilmu dalam surah 58, surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah 58 ayat 11, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud kata para ulama ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Makanya para sahabat dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kita melihat dalam surah Saba bahwa para sahabat Allah sebutkan mereka orang berilmu. Dan predikat yang terbaik yang kita sandang sebagai orang yang beriman, sebagai talibul ilm, yaitu ilmu. Kita melihat dalam surah Saba surah 34 ayat 6. Dibuka mushafnya, yang bawa mushaf dibuka mushafnya. Surah Saba surah 34 ayat 6. Allah berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid." Dan orang-orang yang berilmu memandang apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu kebenaran dan menunjuki ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Kata para mufassirin, yang dimaksud dengan utul ilma yaitu para sahabat. Yang dimaksud dengan utul ilma di sini orang-orang yang diberikan ilmu yaitu para sahabat. Seperti dikatakan oleh Imam Qatadah, Mujahid dan yang lainnya. Jadi para sahabat diberikan predikat di sini oleh Allah orang-orang yang berilmu. Makanya kita harus jadi orang yang berilmu. Antum lihat, bukan jadi orang kaya, bukan mengumpulkan harta, bukan. Talibul ilm, penuntut ilmu. Makanya yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Ilmu, bukannya harta. Kata Nabi SAW, "Innal anbiya lam yuwarithu al ulama warathat anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadahu bihadzin wafir." Sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Jadi orang yang betul-betul belajar ilmu syar'i, memahaminya, mengamalkannya, dia adalah orang yang mendapatkan bagian yang besar. Di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, apalagi nanti di akhirat. Makanya doa kita ketika kita minta kepada Allah, minta kebaikan dunia yang pertama kali adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan dan perbaikan terbatas pada dua. Kata beliau, "Wal khairu was sa'adatu wal kamalu was salahu munhasirun fi naw'aini fil ilmi nafi' wal amali salih." Kata beliau dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya kebaikan, kebahagiaan, perbaikan dan kesempurnaan itu terbatas pada dua. Kata beliau, fil ilmin nafi', pada ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wal amalus saleh, dalam saleh. Kemudian beliau bacakan ayat dalam surah yang tadi, surah Taubah ayat 33, surah Al-Fath 28 dan seterusnya. Artinya untuk menunjukkan apa? Bahwa kebahagiaan itu pada ilmu yang bermanfaat, pada amal soleh, itu akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Kalau orang ingin bahagia, ya ikut ini, mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf dan mengamalkannya. Dan ilmu ini penting. Makanya setiap muslim harus belajar, harus nuntut ilmu. Kemarin sore saya sudah sampaikan, nuntut ilmu ini ibadah atau bukan?
Hah? Nuntut ilmu ibadah. Kalau nuntut ilmu ibadah, kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Maka semua yang kita lakukan bagaimana mendukung ibadah ini. Kita kerja, kita dagang, kita usaha, kita mencari nafkah, kita tugas, atau seorang dokter dia praktek, atau seorang insinyur atau segala macam. Semua kerjaan dia, semua usaha dia itu harus mendukung ibadah dia kepada Allah. Harus mendukung. Jangan dikorbankan ibadah demi usaha, demi dagang, demi praktek dia sebagai dokter atau kuliah, atau dia sebagai dosen ngajar. Nggak boleh. Dia harus mementingkan ibadah dia kepada Allah, nuntut ilmu syar'i. Kalau dia jadi dosen-dosen umum, tetap yang namanya dosen, rektor, dokter, pengusaha, orang kaya, orang miskin, pejabat, penguasa, tetap wajib nuntut ilmu syar'i, wajib. Orang tua, anak, laki, perempuan wajib nuntut ilmu syar'i. Maka dia harus korbankan semuanya untuk menegakkan ini kepada Allah. Paham antum? Artinya dia nggak boleh mengorbankan ibadah kepada Allah. Yang sekarang yang terjadi apa? Dikorbankan ibadah kepada Allah. Orang kerja terus, dagang, usaha, kuliah, ngajar segala macam. Nuntut ilmunya kapan? Paling seminggu sekali, 1 jam tidur. Iya tidak? Sisa waktu bagaimana akan dapat ilmu yang bermanfaat? Terjadi bagi kaum muslimin yang terbanyak seperti itu. Ngaji seminggu sekali, sama ilmu tidur. Sisa waktu. Mesti enggak. Nuntut ilmu itu di saat kita kuat hafalan kita semangat nuntut ilmu. Karena ini yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bermanfaat dunia akhirat untuk ilmu ini. Antum sungguh-sungguh untuk belajar. Ini ilmu Islam ini betul-betul mengusung ilmu Islam ini. Enggak seperti ajaran lain, tidak. Enggak diusung ilmu. Seperti firqah yang sesat tidak mengusung ilmu. Hanya ada pada manhaj salaf ini yang mengusung ilmu. Hanya ada pada manhaj salaf. Enggak boleh orang ceramah, enggak boleh orang menyampaikan kecuali dengan ilmu. Dan ini mendukung. Makanya anjuran nuntut ilmu luar biasa dari ulama salaf. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, dari perkataan sahabat. Sambil satu dari perkataan sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajar kalian. Kalau sudah belajar amalkan. Enggak ada suruh fad'u. Apabila kan suruh belajar dakwah, enggak. Amalkan, bukan dakwah. Dakwah buat istri anaknya wajib dia. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi untuk ceramah ke orang lain enggak punya hak kecuali orang yang berilmu. Banyak kesesatan, penyimpangan karena banyak yang muncul dai-dai yang tidak punya ilmu sama sekali. Meskipun punya gelar dia. Gelar enggak jadi ukuran bagaimana dia berhujjah dengan dalil dari Quran Sunnah sesuai dengan manhaj salaf. Itu yang harus kita ikut. Sampai sini jelas? Ini penting untuk saya ulang-ulang ini. Karena ini yang terjadi sekarang ini. Kerusakan, kerancuan, syubhat karena orang-orang yang baru belajar. Kok antum belum belajar? Bukannya belajar terus, amalkan. Kok dakwah? Gak punya hak antum dakwah. Gak punya hak, sama sekali gak punya hak. Karena dakwah ini dimasuki oleh orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, ini jalanku, ini manhajku, ini caraku dalam berdakwah. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, bukan kepada partai. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ini dakwah harus dimasuki oleh orang berilmu. Baru hidup agama ini, mulia agama ini, jaya agama ini, seperti yang terjadi pada generasi sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, seperti itu. Kenapa? Mereka mengusung ilmu, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada seorang yang dia bukan keturunan Arab, bukan, dia juga dari keturunan budak. Artinya dia seorang budak yang dia alim.
dia berfatwa, dia qadhi alim. Maka Umar mengatakan, Rasulullah telah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin." Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Quran ini beberapa kaum, Allah rendahkan beberapa kaum. Artinya Allah angkat orang berilmu, meskipun dia dari keturunan budak, tapi dia hafal Quran, hafal hadis, dan dia berilmu, dia angkat derajatnya Allah, meskipun dia keturunan budak. Tapi meskipun dia keturunan ningrat, pangeran, keturunan mengatakan keturunan Rasulullah SAW, atau merasa dia orang yang mulia, kalau dia nggak belajar agama, nggak nuntut ilmu, dia berbuat dosa maksiat, akan direndahkan oleh Allah Taala. Allah angkat dengan Quran ini berapa kaum, Allah rendahkan berapa kaum dengan Quran ini. Makanya harus belajar kita. Orang yang berilmu akan diangkat derajat di dunia, akan diangkat derajat di akhirat. Orang berilmu. Makanya ilmu ini lebih utama daripada harta. 15, 30. Saya bawakan di sini berapa? Cuma 15. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita harus belajar. Antum lihat di sini. Ini kalimat pendek, insya Allah antum bisa catat nanti di sini. Di buku ini antum ingat ini. Antum lihat nih. Saya tidak mengatakan bahwa setiap muslim harus menjadi ulama. Perhatikan ini, kalimat ini. Atau membaca kitab-kitab yang tebal dan menghabiskan waktu belasan tahun atau puluhan tahun untuk usaha tersebut. Namun minimal setiap muslim, kalau saya muslim dan muslimah, harus dapat menyediakan waktunya 1 jam saja setiap hari untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Itulah waktu yang paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap muslim, baik remaja, pemuda, orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia. Setiap muslim harus memahami esensi ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Oleh karena itu, ia harus tahu tentang agama Islam dengan dalil dari Quran dan Sunnah, sehingga ia dapat mengamalkan Islam ini dengan benar. Tidak banyak waktu yang dituntut untuk memperoleh pengetahuan agama Islam. Jika iman kita lebih berharga dari segalanya, maka tidak sulit bagi kita untuk menyediakan waktu 1 jam 60 menit untuk belajar tentang Islam setiap hari dari waktu 24 jam 1440 menit. Harus belajar kita. Sediakan waktu. Seorang muslim harus mengetahui tentang pengertian Islam. Karena itu ia harus belajar tentang Islam, definisi, inti, dan ajaran yang mulia. Ilmu syar'i mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta yang dimiliki. Ini harus kita pelajari. Saya akan jelaskan kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan di bab yang pertama ini. Antum tinggal catat poin-poinnya. Yang pertama yaitu al-ilmu. Karena kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah Taala dengan Islam kita. Bagaimana kita bisa tahu tentang Islam? Ya dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i. Perhatikan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa? Ilmu syar'i. Kalau ilmu syar'i berarti apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang dikatakan para ulama, al-ilmu qala Allahu, qala Rasuluhu, qala sahabatu. Ilmu itu yaitu firman Allah, sabda Rasulnya, dan perkataan para sahabat. Karena kita wajib untuk mengikuti pemahaman mereka, karena mereka yang paling paham tentang Quran dan mereka yang paling paham tentang Sunnah. Kemudian ilmu ini adanya ya di Quran di Sunnah ini. Ilmu syar'i ini di Quran di Sunnah. Ini harus kita ingat. Dan ilmu ini yang gak ada yang lain, Quran dan Sunnah. Dalam Islam gak ada istilah ilmu laduni, gak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia gak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Gak ada ilmu laduni. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap. Ya setan, tempat yang gelap. Dia langsung dapat kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu. Nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Nggak ada misalnya ilmu. Nggak ada itu. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Apalagi mengatakan, oh itu ilmu laduni, belajar dari Nabi Khidir. La haula wa la quwata illa billah.
Nabi Khidir kapan? Ya Allah, ya Rabb, ini orang keterlaluan bohongnya kepada umat ini. Nabi Khidir semasa dengan Nabi siapa? Nabi Musa, sudah meninggal semuanya, nggak ada orang yang hidup. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati dan mereka juga mati. Semua nabi, semua rasul sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang ada masih hidup cuma satu, yang diangkat oleh ke langit siapa? Nabi Isa dengan nas dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mutawatir hadisnya. Tentang Nabi Isa di langit dan akan turun, hadisnya mutawatir hadisnya. Diriwayatkan dari banyak sahabat, ke banyak tabi'in, ke banyak tabi'in, terus sampai dicatat oleh puluhan ulama hadis. Sahih riwayatnya, mutawatir. Karena Nabi Isa akan turun ke muka bumi, tugasnya untuk membunuh siapa? Dajjal. Karena Dajjal nggak ada yang bisa bunuh kecuali Nabi Isa. Dari mana kita tahu? Pernah ada seorang sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, ini Ibnu Sayyad ini Dajjal ini. Seandainya iya, kata Nabi, engkau nggak akan bisa bunuh. Seandainya iya, kamu nggak akan bisa bunuh. Karena apa? Karena Dajjal yang bisa membunuh hanya satu, yang Allah tugaskan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nasnya jelas, dalilnya jelas, mutawatir hadisnya. Jadi semua nabi sudah meninggal dunia, nggak ada ilmu laduni. Makanya Nabi mengatakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang lembaran Taurat, Nabi mengatakan, "Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab wa ana baina adhurikum law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Apakah engkau ragu, wahai Umar, dengan megang lembaran Taurat? Megang lembaran Taurat aja dilarang oleh Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini, dia wajib mengikuti aku. Wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad, begitu juga kalau Nabi Khidir masih hidup, wajib mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Semuanya, hatta Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Isa turun membunuh Dajjal, kan turunnya di Menara Putih di Damaskus, dibawa oleh malaikat turun. Sampai sana orang sedang mengerjakan sholat subuh. Yang menjadi Imam Mahdi. Kemudian dipersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Gak mau Nabi Isa. Imamukum minkum takrimatullah ala hadhil ummah, kata Nabi Isa. Imam itu dari kalian, bukan aku. Sebab aku harus ngikut syariat Nabi kalian. Ini kemuliaan Allah atas umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa mengakui bahwa dia nggak berhak untuk jadi imam. Yang berhak tetap Imam Mahdi, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang namanya sama dengan Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman. Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Ilmu hakikat, marifat, segala nggak ada dalam Islam, nggak ada itu, nggak ada. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ma'rifat, tidak ada syariat, tidak ada tarekat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lain. Pembagian-pembagian yang baru yang dilakukan oleh manusia, ini pembagian yang bid'ah. Untuk memisahkan dan membuat kasta bagi manusia. Nggak ada dalam Islam. Ilmu dasarnya Quran dan Sunnah. Kalau bukan dari Quran harus ditolak. Jelas sampai sini? Jelas. Sekarang yang kedua. Ini kalau dilihat dalil banyak ya. Dalil Quran, Sunnah ini dalil banyak. Seperti Nabi bersabda begini, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dua perkara itu. Kitabullah dan sunnahku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Artinya aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu kitabullah dan sunnahku, Quran dan sunnah. Berarti ini yang harus kita pelajari, Quran dan sunnah. Jelas sampai sini ya. Masuk yang kedua, al-fahmu. Yang kedua, paham. Karena nggak mungkin kita akan bisa mengamalkan ilmu tanpa paham. Dan paham ini kenikmatan yang besar dari Allah Ta'ala kepada kita. Harus paham. Makanya dikatakan di dalam kitab Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi,
yaitu yang dimaksud dengan al-ilmu al-fahmu. Nanti antum bisa lihat di Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi yang dikatakan al-ilmu al-fahm. Ilmu itu faham. Bukan nuntut ilmu aja tapi nggak paham. Harus paham. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan pemahaman tentang agama. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Dan kita nuntut ilmu dan harus paham. Belajar kita untuk paham ini. Dan paham ini penting dalam kita beragama. Kalau kita lihat banyak kesesatan yang terjadi karena mereka tidak paham. Quran mereka baca, mereka nggak paham isinya. Allah menyebutkan, saya ambil contoh. Contoh banyak ya. Di Quran ini ratusan contoh. Saya ambil satu contoh aja. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Nuh itu diantara mereka ada ulamanya yang menyampaikan ilmu yang tentunya dapat penjelasan dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian ulama-ulama ini yang mendakwakan meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, murid-muridnya, pengikutnya ingin mengenang jasanya si ulama ini. Bagaimana? Dibuatlah gambar-gambar, lukisan ulama ini. Patungnya dibuat. Awalnya nggak disembah. Tapi setelah generasi ini yang membangun itu, yang membuat gambar lukisan meninggal dunia, kemudian anak cucunya mengatakan ini Tuhan kita. Disembah. Mestinya para ulama yang ada paham itu tentang kisah Nabi Nuh. Jangan sampai terjadi orang menyembah kubur. Sekarang banyak orang menyembah kubur. Banyak jutaan yang menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, kubur ajengan, tuan guru, kiai, kemudian nyembah di sana, minta-minta di sana. Iya atau tidak? Baca Quran di sana. Enggak ada keterangan baca Quran di kuburan. Disuruh baca Quran di rumah, kok di kuburan? Di rumah nggak baca Quran di kuburan. Mau ngasih petunjuk pada orang mati? Kan petunjuk buat orang hidup. Kan dia baca surah Yasin. Itu orang-orang itu, kiai-kiai ajangan segala baca nggak surah Yasin? Baca, hafal bahkan surah Yasin. Di surah Yasin ayat 70 Allah sebutkan apa? Litundiro man kana hayya wa yahaqqal qawlu al kafirin. Untuk mengancam orang yang hidup. Antum lihat supaya antum yakin ini. Karena apa? Ini terjadi kok malah baca Quran di kuburan. Kemudian segala macam sudah diadakan di sana. Makanya kita bisa tanya, maunya apa? Ada apa di balik itu? Jadi Allah menyebutkan liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu liyunzira man kana hayyan, untuk mengancam orang yang hidup. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk mengancam orang yang hidup, bukan orang mati. Orang nggak mati nggak bisa mendengar lagi. Justru kita akan melaksanakan ajaran agama ini ketika kita hidup. Maka Quran diturunkan untuk orang mengancam orang hidup. Dan sudah sepantasnya orang-orang kafir mendapatkan adab. Wa yahaqqal qawlu al kafirin. Jadi ini contoh ya, menunjukkan bahwa mereka nggak paham. Tidak apa? Tidak paham. Agama ini paham. Seperti tentang sempurnanya agama Islam. Atau saya mau contoh lagi yang lain. Tentang makna la ilallah. La ilallah. Saya mau tanya kepada antum. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Paham nggak tentang kalimat la ilallah? Paham dia. Makanya nggak mau dia mengucapkan kalimat itu. Abu Talib nggak mau. Karena apa? Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, konsekuensinya dia wajib meninggalkan semua patung yang disembah selain Allah. Dia wajib meninggalkan apa yang dilakukan oleh
semua yang disembah dan dilakukan oleh nenek moyang mereka. Itu konsekuensinya. Mereka nggak mau mereka. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila mereka dibacakan oleh Allah, mereka sombong, nggak mau. Karena mereka tahu tentang mana ini. Sekarang umat Islam yang mengucapkan kalimat ini paham atau tidak? Tidak paham. Nggak tahu tentang rukunnya, nggak tahu tentang konsekuensinya, nggak tahu tentang maknanya, nggak tahu tentang syaratnya. Di buku ini ada saya jelaskan tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang konsekuensinya, tentang syarat. Saya jelaskan di buku ini ada. Harus paham. Nah itu aja, itu harus paham. Kalau nggak paham, ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Kan umat Islam dulu sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mungkin berbuat syirik. Loh ini menyembah kubur nggak syirik? Ini kan tawasul. Ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Loh ucapan antum sama dengan ucapan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan apa? Bahwa kami menyembah ini ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nggak menyembah patung-patung dan kuburan ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak mungkin orang mati bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nggak mungkin. Yang mendekatkan diri kita ya amal taat kita kepada Allah. Bagaimana orang sudah meninggal disuruh menjadi wasilah kepada Allah? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan nggak ada dalam Islam. Tawasul boleh kepada orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Seperti terjadi pada zaman Nabi SAW. Para sahabat datang kepada Nabi Rasulullah kemarau. Udah banyak binatang yang mati. Pohon-pohon juga kering, segala macam, tidak berbuah. Nabi kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, turun hujan. Ini tawasul kepada orang yang soleh yang masih hidup. Setelah meninggal Nabi, nggak ada sahabat datang ke kuburan Nabi. Kan terjadi kemarau pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadi kemarau juga pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nggak ada sahabat datang ke kuburan Nabi, nggak pernah ada. Sampai sini paham nggak ini? Harus paham. Karena kita lihat mereka nggak paham. Masa datang ke kuburan? Sekarang waktu dia masih hidup, apakah nabi-nabi, apakah rasul-rasul, apakah sahabat, apakah ulama, atau dia wali, atau dia orang soleh, ketika dia masih hidup, bisa nggak dia menolak bahaya? Nggak bisa. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak bisa menolak bahaya. Hatta Nabi Muhammad SAW, ketika terjadi perang Uhud, Nabi Muhammad luka parah di kepalanya. Syujjan Nabi SAW. Sujah, kepalanya luka parah, giginya gugur Nabi SAW. Sampai nangis Fatimah dan sahabat juga menangis. Berarti Nabi Muhammad SAW, dan riwayat ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi nggak punya ilmu kebal, nggak ada ilmu kebal, dan Nabi nggak bisa menolak bahaya. Nabi juga nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada orang. Nabi hanya mampu menyampaikan. Buktinya Nabi nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada siapa? Kepada pamannya Abu Thalib. Ini harus kita perhatikan ini. Nggak bisa memberikan manfaat, menolak bahaya kecuali hanya Allah SWT. Harus yakin kita, yakin-yakinnya. Ini agama. Jangan kemudian disalahgunakan oleh orang. Orang masih hidup nggak bisa memberikan manfaat. Ketika mati, kok orang berbondong-bondong datang. Akal yang mana yang bisa terima? Syariat nggak bisa terima, apalagi akal yang waras. Akal yang waras, ya, ingat tuh, akal yang waras. Ingat itu. Masa orang datang ke kuburan minta? Nggak mungkin dong. Yang maha kaya siapa? Allah Ta'ala. Seandainya dia kaya nggak akan bisa memberikan apa-apa. Nggak bisa memberikan hidayah. Nggak bisa memberikan petunjuk pada manusia. Nggak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Ini Al-Quran yang menyatakan demikian. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kalian kena bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Dalam surah Yunus di ayat 107. Bahkan Nabi menyatakan bahwa Nabi Muhammad nggak tahu perkara yang gaib. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Ini supaya jelas, supaya antum ini betul-betul paham tentang agama ini. Karena ini disalahgunakan oleh tokoh-tokoh agama, ya ustadz-ustadz dan segala macam. Ayat 188. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suruh menyampaikan kepada manusia. Dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 188 ditulis, dicatat, lihat mushafnya. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah
walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basyirul qaumi yu'minun. Katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat. Ini perkataan Nabi Muhammad SAW yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada mereka semua manusia ini, la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Aku nggak bisa memiliki manfaat, dan aku nggak bisa juga menolak bahaya, nggak bisa. Aku nggak bisa memberikan manfaat, aku nggak bisa menolak bahaya, kata Nabi SAW. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku tahu yang gaib, aku sudah banyak memperoleh kebaikan. Kalau aku tahu yang gaib, aku sudah memperoleh kebaikan yang banyak. Wa ma massani su', dan aku nggak disentuh oleh kejelekan. Waktu Nabi perang Uhud, Nabi keluar ke Uhud, Nabi tahu nggak yang gaib? Nggak tahu. Nabi nggak tahu bahwa beliau dan para sahabatnya akan kalah. Nabi nggak tahu. Nabi juga nggak tahu beberapa sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Nabi nggak tahu sama sekali. Nabi nggak tahu tentang yang gaib, dan Nabi nggak tahu tentang apa yang akan datang. Nggak tahu Nabi, kecuali yang diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Taala. Dan aku nggak akan disentuh oleh kejelekan. In ana, sesungguhnya aku hanyalah, pembatas ini. In ana, sesungguhnya aku hanyalah nadhiru wa basyirun. In ana illa nadhiru wa basyirun qaumi yu'minun. Sesungguhnya aku adalah pengancam dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Aku ini pengancam dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini harus ingat bahwa Nabi nggak bisa memberikan manfaat untuk bahaya, dan Nabi nggak tahu yang gaib. Berkah ada orang yang mendakwakan yang mengetahui yang gaib, dia menyamakan dirinya dengan siapa? Kalau ada orang menyatakan mendakwakan yang mengetahui yang gaib, dia menyamakan diri dengan siapa? Dengan Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatwanya di juz yang kedua, orang yang mendakwakan diri mengetahui yang gaib berarti dia menyamakan diri dengan Allah, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Kan banyak sekarang mendakwakan yang gaib sekarang ini. Banyak. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah nggak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Nggak ada yang tahu yang lain kecuali Allah. Dan mereka nggak tahu kapan mereka dibangkitkan. Sampai sini jelas ya. Jadi orang itu, kita kembali, harus paham tentang agama ini. Sebab ketika dia tidak paham, ya seperti terjadi. La ilaha illallah dia nggak paham. Ucapkan nggak paham. Tentang tauhid, mereka mengatakan bertauhid, nggak paham. Sebagian ustaz, sebagian kiai atau ajangan tahu tauhid hanya sebatas rububiyah aja. Rububiyah. Kalau rububiyah diakui oleh kaum musyrikin bahwa Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit. Tahu mereka Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah pemilik semua kerajaan langit dan bumi, Allah yang mengatur. Tahu kaum musyrikin. Tapi yang penting tauhid apa? Al-uluhiyah, bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah. Diutusnya Nabi, diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab agar umat ini beribadah hanya kepada Allah. Tauhid apa itu? Al-uluhiyah. Ini harus paham dan harus disampaikan oleh para dai, para ustadz. Tauhid uluhiyah. Sekian lama orang Islam ngaji kepada guru, ustadz, ajangan, nggak paham tentang tauhid. Apa nggak dosa itu? Apa nggak dosa dia? Kenapa nggak dijelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik? Jelaskan kepada umat. Agar umat ini faham dengan benar tentang agama ini dan beribadah kepada Allah. Ketika mereka berbuat syirik, dosa syirik itu dosa besar atau bukan? Dosa besar yang paling besar, menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Apa kita nggak kasihan kepada umat ini? Nggak paham tentang agama ini. Makanya harus jelas. Yang kedua, paham. Makanya pemahaman ini kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala 'abdihi, bal ma'utiya abdun ata'an ba'dal islam afdala wa la ajalla minhuma, bal huma saqal islam. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, sahnya pemahaman, benarnya pemahaman dan niat yang ikhlas
Ingat, benarnya pemahaman dan niat yang ikhlas merupakan sebesar-besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan tidaklah seseorang hamba diberikan pemberian sesudah Islam yang lebih utama, lebih mulia daripada dua ini. Sihhatul fahmi wa husnil qasdi. Sihhatul fahmi wa husnul qasdi. Benarnya pemahaman dan niat yang ikhlas. Bahkan keduanya merupakan tonggak agama Islam. Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Kalau saya bacakan panjang lagi penjelasan Ibnu Qayyim ini. Bahkan dengan ini kita bisa tahu membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil, petunjuk dan kesesatan. Makanya harus betul-betul kita paham ini tentang agama. Yang ketiga, setelah kita tahu tentang Quran, Sunnah, kita paham, maka yang ketiga tasdik, membenarkan. Harus membenarkan. Jadi apa yang datang dari Rasulullah kita harus benarkan. Semua yang datang harus dibenarkan. Banyak orang tidak membenarkan. Yang membuat manusia ini sesat disebabkan karena mereka tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Perhatikan, sebabnya manusia ini sesat disebabkan karena mereka tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-20. Kata beliau begini, anna dhalala bani Adam wa khata'ahum fi usuli dinihim wa furu'ihi idza ta'ammaltahu tajid aktsarahu min adami tasdiqi bil haqq la min tasdiqi bil batil. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-20, kata beliau bahwa kesesatan anak Adam dan kesalahan mereka dalam prinsip agama mereka dan juga dalam cabangnya agama. Apabila engkau perhatikan, engkau mendapati kebanyakan mereka tidak membenarkan kebenaran. Tidak membenarkan kebenaran yang dibawa dari Quran dan Sunnah. Selalu menolak. Dibawakan dalil, ditolak. Dibawakan hadis, ditolak oleh dia. Bukan karena mereka membenarkan kebatilan, bukan. Tapi karena mereka menolak kebenaran. Dengan apa? Tidak membenarkan apa yang disampaikan itu. Makanya seorang yang beriman, dia wajib membenarkan apa yang dibawa Nabi. Antum lihat dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 33. Ayat 33. Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka adalah orang yang takwa. Artinya Nabi membawa kebenaran dan kita harus membenarkan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Maka orang itulah orang yang bertakwa. Ketika dia tidak membenarkan kebenaran, maka dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan dia akan sesat. Makanya ketika orang sudah nggak membenarkan yang dari Quran dan Sunnah, ini kan banyak terjadi. Kalau kita jelaskan Quran dan Sunnah, dalil tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang Sunnah, tentang bahaya bid'ah, ditolak langsung oleh mereka. Dalil Quran dan hadis mereka tolak. Kalau sudah menolak dalil Quran dan Sunnah, yang jelas akan membawa kepada apa? Kesesatan. Jelas itu. Kemudian yang keempat, kalau sudah kita mengetahui belajar Quran Sunnah, kita memahaminya, kita membenarkannya, yang keempat kita wajib meyakininya. I'tiqad, meyakini. Kita harus meyakini bahwa ini benar, akidah ini benar, tauhid ini benar, manhaj salaf itu benar. Harus kita meyakini. Kalau nggak yakin, ya akan diombang-ambingkan oleh berbagai macam pemahaman. Karena setan terus menggoda anak Adam, nggak pernah berhenti. Baik setan dari jenis jin maupun setan dari jenis manusia terus menggoda anak Adam untuk menyesatkan mereka. Jadi kita harus meyakini, yakin. Sebab orang-orang munafikin, antum perhatikan, orang-orang munafikin, mereka mengucapkan syahadat atau tidak? Syahadat. Mereka menyatakan beriman atau tidak?
Mereka mendengarkan Quran atau tidak? Dengarkan. Mereka dengarkan sabda Nabi SAW, dengarkan mereka. Tapi mereka tidak mengimaninya, tidak meyakininya. Maka Allah mengatakan di awal-awal surah Al-Baqarah, di ayat yang ke-8, dari mulai ayat yang ke-8 sampai ayat 20, Allah menjelaskan tentang munafik, panjang itu. Tentang orang beriman 5 ayat, tentang orang kafir 2 ayat, tentang munafik 13 ayat. Di ayat ke-8 Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah pada hakikatnya mereka tidak beriman. Tidak beriman, orang munafik. Makanya kita harus meyakini. Orang munafik enggak meyakini, tidak. Kita harus meyakini dari apa yang sudah diajarkan Quran Sunnah ini benar, hak. Udah kita paham, yakini dengan seyakin-yakin. Ini manhaj. Ketika dibawakan wajibnya kita mengikuti Quran was sunnah ala fahmi salaf, kita yakini bahwa ini benar. Ini jalan yang selamat, ini jalan yang membawa manusia kepada kenal Allah dan ke surga. Hanya ada satu jalan, enggak ada jalan lain. Jalan yang dapat mengantarkan manusia ke jalan Allahnya, jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah dan ke surganya hanya satu. Bukan 2, bukan 3, satu jalan. Dan Allah yang menyebutkan demikian, satu jalan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 153, "Ini jalanku yang lurus. Ikuti jalanku ini. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya jalan itu akan menyesat, mencerai-beraikan kamu jalan Allah. Demikianlah Allah wasiat kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah." Jadi harus kita mengikuti jalan itu. Jalan yang membawa manusia kepada keridhaan Allah, jalan yang akan membawa manusia ke surga Allah Taala. Quran wa sunnah ala fahmi salaf itu. Karena Nabi yang mengatakan demikian, Allah mengatakan demikian, wajib kita yakini. Wajib kita yakini. Ini jalan yang benar. Keyakinan harus kita yakini. Kalau kita ragu, ya kita akan sesat. Orang yang beriman itu nggak boleh ragu. Yakin dengan Quran. Karena ini kebenaran. Maka Allah mengatakan, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran datang dari Allah. Jangan kamu jadi orang-orang yang ragu. Jangan ragu. Yakin. Quran ini semuanya benar isinya. Sunnah Nabi semuanya benar. Kita wajib untuk mengikutinya. Quran wa sunnah ala fahmi salaf, wajib kita ikuti. Yakin. Baru benar kita nuntut ilmunya benar. Kita ingin nuntut ilmu ini selamat. Karena manusia ini ada 3. Ada alim rabbani, ada muta'allimun ala sabili najah, ada hamajun ra'a. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia ada 3. Ada alim rabbani, orang yang alim rabbani, yang menguasai Quran sunnah ala fahmi salaf, memahaminya, mengamalkan, mendakwakannya. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najah, orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang ketiga yaitu hamajun ra'a, rakyat jelata, orang umum, orang awam, kemana aja ikut. Ada ustadz ngomong gini, ngikut. Ada kiai ngomong gini, ngikut. Ada ajangan ngomong, ngikut. Ini orang gak punya pendirian. Hamajun ro'a yatba'u kullan na'ik, kata Ali bin Abi Thalib. Mengikuti siapa yang teriak. Kalau yang teriak begini ngikut. Ada yang teriak ini ngikut. Gitu. Kemana aja? Nggak punya pendirian, nggak punya sikap. Orang beriman harus punya pendirian, punya sikap dalam kita beragama. Kita meyakini benar Quran ini, sunnah ini benar, pemahaman salaf itu benar, ikuti. Ini jalan selamat yang membawa manusia ke surga. Yang mengatakan demikian siapa? Yang pertama Allah dalam Al-Quran. Yang kedua Rasulullah SAW. Yang ketiga para sahabat mengatakan demikian. Jelas sampai sini? Kita masuk yang kelima. Yang kelima, kalau kita tahu Quran, sunnah, kita paham, kita membenarkan, kita meyakini, maka setelah itu inqiyad, tunduk patuh, taslim, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, tunduk patuh. Antum catat nih, poin-poin ini semua catat. Kau dengarkan aja kurang manfaat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, catat, tulis. Yang disuruh oleh Nabi qayyidul ilma bil kitab.
Ikat ilmu itu dengan tulisan, kata Nabi SAW. Ikat ilmu dengan tulisan. Tidak hanya dengarkan aja, tulis, catat. Setiap antum ngaji, ingat tuh, setiap ngaji bawa Qur'annya, bawa mushafnya, bawa kitab yang dikaji. Kemudian bawa buku catatan, bawa bolpen, catat. Itu kalau ngaji seperti itu. Baik yang laki maupun perempuan. Bukan bawa makanan. Bukan bawa yang lain. Bawa Qur'annya, mushafnya. Bawa buku yang dikaji. Bawa catatan, bawa bolpen, catat. Supaya antum pulang manfaat, dapat ilmu. Yang kelima, inqiyad, tunduk patuh, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Antum catat ayat-ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian di ayat 80-nya, may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan kami enggak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Ayat 65-nya. Ayat 65 di dalam surah yang sama, surah An-Nisa. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad SAW sebagai hakim di antara mereka, dan apa yang engkau putuskan mereka jadikan hakim dari apa yang mereka putuskan dan mereka. Kemudian mereka enggak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa yang engkau putuskan, dan mereka tunduk dan tunduknya. Artinya Allah menyebutkan di sini, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara." Tidak mereka beriman sampai mereka jadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa haraj, sempit atau enggak senang dengan apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan tunduknya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 51 dan ayat 52. Jadi Allah menyebutkan tentang sifat orang yang beriman itu dan juga sikapnya mereka ketika dibawakan dalil dari Quran Sunnah, bagaimana sikap mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nur surah 24 ayat 51 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang sukses. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepadanya, kepada Allah, mereka itu orang-orang yang sukses. Jadi untuk sukses, untuk menang, untuk bahagia dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka begitu sampai kita dalil, wajib kita sami'na wa ata'na, bukan menolak. Laksanakan apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Laki-laki mukmin, laki dan perempuan mukminah, kalau sudah datang keterangan dari Rasulullah, wajib dia untuk melaksanakannya. Antum lihat surah Al-Ahzab. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan tidak patut bagi mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak patut bagi mereka untuk pilih-pilih dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi Allah menyebutkan enggak patut bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan
Kalau Allah sudah putuskan satu perkara, nggak boleh bagi mereka pilih-pilih lagi. Sami'na wa ata'na. Maka mereka akan bahagia dengan itu. Tapi ketika mereka tolak, mereka pilih-pilih, Allah mengatakan faqad dhalla dhalalan mubina. Mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Makanya ketika datang dalil, jangan sombong, jangan angkuh. Sombong itu menolak kebenaran, kata Nabi. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Orang yang sombong, kata Nabi SAW, menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Ketika disampaikan dalil Quran Sunnah, sami'na wa ata'na, dengarkan. Kan banyak orang yang menolak, bahkan sombong kadang-kadang. Sudah masalah ini nanti aja kalau kita ketemu di sorga. Apa yakin dia masuk sorga? Kan harus menempuh jalannya untuk masuk sorga. Jalannya apa? Dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan penjelasan beliau dan juga penjelasan dan pemahaman para sahabat, kita ikuti kalau kita ingin selamat. Bukan menurut pendapat saya begini. Saya ini siapa? Antum siapa? Antum Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi nggak boleh sombong. Dibawakan dalil, terima sami'na wa ata'na. Kan banyak orang, ya, dari tokoh-tokoh agama, kiai-kiai, ustadz, dibawakan dalil, dilecehkan dalilnya, bahkan ditolak. Ini dalil, antum dengarkan dulu, antum baca tafsirnya, syarah hadis, antum baca syarah hadisnya, jangan antum tolak. Ini kesombongan. Ketika sombong, sesat. Ini perintah Nabi, jalankan Nabi, jangan ditolak, jangan kemudian memaksakan dengan ra'yu, dengan pendapat. Karena Allah menyebutkan ketika ada perbedaan pendapat, disuruh kembalikan kemana? Quran Sunnah. Di surah yang tadi, surah 4 ayat 59. An-Nisa 59 yang tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih tentang suatu perkara dalam agama ini, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kemana? Quran. Kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kemana? Kepada Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi bukan dalil begitu. Bukan menurut pendapat saya, ya kita masing-masing aja. Masing-masing kita agama Islam, ikuti dalil Quran Sunnah. Nggak bisa menurut pendapat saya begini, pendapat ini, nggak bisa. Cocokkan dengan Quran Sunnah supaya kita selamat. Ini dalam kita beragama, dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah dengan Islam ini supaya kita nggak sesat. Jelas? Yang terakhir, yang keenam, al-amal. Tunduk, patuh, dan terus kita melakukan amal-amal soleh. Syaratnya amal soleh ada berapa? 2. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Syarat dalam kita beramal itu, syarat diterimanya amal 2. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas semata-mata karena Allah dan kemudian mengikuti contoh Nabi SAW. Dalam kita melakukan amal-amal soleh harus kita ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Harus kita ittiba. Kalau nggak ittiba, kita akan sesat nantinya. Jadi kita harus ikhlas dan kita harus ittiba. Karena banyak kaum muslimin yang melakukan amal, ada yang tidak ikhlas, ada yang tidak ittiba. Ketika salah satu syarat nggak terpenuhi, nggak diterima amalnya. Dia ikhlas, tapi nggak ittiba, diterima nggak? Tidak. Atau dia ittiba tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Karena Allah memerintahkan fa'budillah mukhlishan, beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas menegakkan agamanya. Dan Nabi juga SAW bersabda dalam hadis yang sahih tentang masalah ittiba ini. Saya bawakan dulu dalil dari Quran tentang ittiba dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Suruh kita ittiba.
Maka Nabi melarang kita mengadakan yang baru dalam agama. Nabi bersabda SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min wa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, maka tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita wajib ikut. Kalau Nabi sudah putuskan satu perkara, Nabi suruh ikut untuk ittiba, jangan kita tolak. Jangan kita mengadakan yang baru dalam agama ini. Ketika orang menyalahi perintah Nabi, beda dengan menyalahi perintah orang biasa. Kalau menyalahi perintahnya orang biasa, ustadz, dai, itu dia mungkin gak ada masalah. Tapi kalau sudah menyalahi perintahnya Nabi, pasti sesat dia. Pasti sesat. Allah akan kenakan kepada dia fitnah dan Allah akan azab. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Antum lihat. Surah An-Nur surah 24 ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintah beliau akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya Nabi Muhammad SAW akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Untuk hati-hati kita. Jangan sampai kita terkena fitnah dan juga azab dengan menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya bahwa ketika orang berbuat kesyirikan dan juga bid'ah disebabkan karena mereka meninggalkan ittiba. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti tentang kewajiban kita untuk ittiba kepada Nabi Muhammad SAW ada di buku ini. Tentang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti antum baca gitu. Ya, tentang prinsip kita berkaitan dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW di prinsip yang ke-6 dalam kita beragama. Jadi antum perhatikan itu di prinsip yang ke-6 di dalam buku ini, iman kepada Nabi Muhammad SAW ini penting. Dan sini saya bawakan juga tentang wajibnya mencintai Nabi Muhammad SAW. Wajibnya kita ittiba kepada beliau, wajibnya kita mengenai hak-hak beliau, wajibnya kita mentaati beliau, wajibnya kita menjauhi larangan yang beliau larang, wajibnya kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ayat yang tadi surah 24 ayat 63 itu ayat ada di sini di halaman 97. Tentang konsekuensi dan tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Halaman 97. Dan orang kalau taat kepada Nabi itu pasti dia akan dapat petunjuk, pasti. Dan nggak boleh kita berbuat kesyirikan, nggak boleh kita berbuat bid'ah, karena yang pertama kali mendakwakan dakwah tauhid setelah para nabi semuanya mendakwakan Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi tauhid. Kita wajib ittiba bagaimana mendakwakan dakwah tauhid dan melarang umat dari berbuat syirik. Dan kita juga nggak boleh melanggar perintah-perintah Rasulullah SAW. Nggak boleh kita berbuat bid'ah, karena melarang perbuatan bid'ah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentang kisah Nabi Nuh yang tadi saya sebutkan, yang saya contohkan itu adalah dalam surah Nuh di ayat 23, ada di halaman 111. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, itu tentang amal yang wajib kita amalkan. Kemudian tentang masalah agama Islam ini, dan ada di buku ini, nanti antum bisa lihat bahwa agama Islam ini agama yang mudah. Antum harus ingat itu. Dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan agama Islam, semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW, semuanya mudah. Nggak ada dalam agama yang menyulitkan manusia, tidak ada, sama sekali nggak ada. Nggak mungkin Nabi SAW diutus oleh Allah SWT kemudian mengajarkan kepada umat manusia ini apa yang mereka nggak mampu untuk melaksanakan, nggak mungkin. Karena Nabi adalah orang yang sayang kepada umatnya, dan Allah utus beliau sebagai apa?
sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Gak mungkin Nabi itu membawa syariat yang menyulitkan manusia. Justru dengan kita kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh dan kita belajar agama ini akan jadi mudah. Kalau orang nuntut ilmu syar'i itu semua mudah dalam kita beragama ini. Gak ada sulit sama sekali. Gak mungkin Allah turunkan agama yang akan menyusahkan manusia, gak mungkin. Gak mungkin Allah menurunkan agama yang akan menyusahkan manusia, gak mungkin. Makanya Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami enggak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan manusia, tidak. Al-Qur'an diturunkan sebagai rahmat bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai nasihat bagi manusia, sebagai penawar hati bagi manusia. Bukan menyusahkan. Maka di tengah-tengah ayat puasa Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah menghendaki pada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Jelas sampai sini? Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.